البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, disimak baik-baik. Yang mana kita sekarang sudah memasuki pembahasan awal daripada tafsir surat At-Taubah. Sebelum kita melanjutkan pertanyaannya, di dalam Al-Qur'anul Karim semua surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat apa, Nawal? At-Taubah. Disebut juga dengan surat apa, Hafidz? Sebutan lain untuk surat At-Taubah, surat apa lagi? Al-Bara'ah. Disebut juga dengan surat apa lagi, Nazril? Al-Fadhihah. Naam, ahsantum barakallahu fi. Kemudian ketika ada perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, perdamaian sesaat atau sementara atau hudnah, gencatan senjata, boleh enggak ketika sedang aman-amannya kemudian kita ngawali batalkan perjanjian tersebut tanpa mereka mengawali, kita serbu tempat mereka, kita hancurkan mereka semuanya? Secara syariat boleh atau tidak, Ubaidah? Tidak boleh. Sampai mereka mengawali baru kaum muslimin apa? Kembali untuk menyerang mereka. Akan kita baca barakallahu fiik berikutnya. Disimak baik-baik. Ayat yang ke-4 dari surat At-Taubah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ahadtum minal musyrikin tsumma lam yanqusukum syai'a walam yudhahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin." Artinya, pada pertemuan sebelumnya, kalaupun seandainya mereka ingkar janji, tidak menepati perjanjian tersebut, melanggar perjanjian, pastikan mereka tidak akan mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan justru mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian yang dikecualikan siapa? Kecuali orang-orang yang kalian melakukan perjanjian dengan orang-orang musyrikin, kemudian mereka tidak melanggar, tidak membatalkan perjanjian tersebut, setia dengan perjanjiannya. Jadi misalkan gencatan senjata 4 bulan misalkan, selama 4 bulan tersebut sama sekali tidak ada pelanggaran, mereka tepat pada perjanjiannya. Yang seperti itu keadaannya, nggak boleh kita membatalkan kemudian posisinya nyerang mereka. Mafhum? Sabar dengan perjanjian tadi itu. Nah, walaupun seringnya mereka yang nggak sabar itu loh. Seringnya mereka yang nggak sabar dan seringnya mereka itu melanggar perjanjian. Itu terjadi di mana-mana. Mulai ketika dulu perang di Yaman, perang melawan Syiah Rafidhah waktu di Damas waktu itu, ada perdamaian sementara, enggak lama, mungkin beberapa saat saja, masukkan bantuan PMI ke markis, ke ma'had. Nah, belum selesai, belum keluar pun mereka dah nembak mereka. Padahal sudah ada perjanjian. Selama PMI masuk
sampai selesai urusannya keluar tidak ada peperangan. Tapi mereka melanggar perjanjian. Itu termasuk apa? Barakallahu fiik, ciri khas orang-orang kufar, seringnya mereka melanggar perjanjian terlebih dahulu. Kita lihat, kalau seandainya mereka tidak melanggar perjanjian dan tidak membantu orang-orang untuk memerangi kalian, fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim, lihat ini. Maka sempurnakanlah perjanjian mereka sampai pada batasan waktunya. Jadi biasanya kalau perjanjian itu kan ada batasan waktunya kan? Perdamaian sementara misalkan berapa tahun misalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti Sulh Al-Hudaybiyah. Berapa tahun yang disepakati awal mulanya, walaupun mereka akhirnya melanggar. Pada asalnya berapa tahun san? 10 kan? Jadi ada waktunya. Nah, ketika mereka setia dengan janji tersebut, enggak melanggar dan mereka tidak membantu orang-orang memerangi kalian, fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim, maka sempurnakanlah perjanjian mereka tersebut sampai pada batasan waktunya. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok disebutkan 4 bulan barakallahu fiik? Karena dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram melakukan peperangan di situ. Paham ya? Nah, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan semakna, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. 4 itu ada yang haram di situ. Dikenal dengan bulan haram. Maksudnya bagaimana haram peperangan, haram adanya apa? Pembunuhan dan semisalnya. Ditahan dulu di ketika bulan-bulan tersebut. Nah, salasun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Rajab. Ya kan? Naam, alladzi baina Jumadain wa Sya'ban, yang keempat Sya'ban. Paham ya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban. Di situ barakallahu fiik dilarang adanya peperangan. Kaum muslimin mereka paham, orang kufar pun paham kalau bulan-bulan tersebut mereka menahan. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Bagaimana kalau sudah selesai bulan-bulan tersebut? Nah, kita lihat tafsirannya dulu. Qala al-mufassirun asbahumullah, pengecualian ini. Wa yustasna minal hukmi as-sabiq al-musyrikun alladziina dakhalu ma'akum fi ahdin muhaddad muddatin. Disimak itu ya. Dikecualikan dari hukum yang sudah kita lewati. Maksudnya orang-orang yang melanggar dikecualikan dari hukum yang kita lewati, yaitu orang musyrikun yang mereka masuk bersama kalian dalam perjanjian yang dibatasi dengan waktu. Ingat-ingat nih, bi muhaddad bi muddatin, dengan waktu dibatasi. Walam yakhunul ahda, mereka tidak berkhianat dengan perjanjian tersebut, tidak mengkhianati janji. Walam yu'awinu alaikum, disimak itu ya. Dan mereka tidak menolong untuk memerangi kalian ahadan seorang pun minal a'da, dari kalangan musuh-musuh. Jadi mereka benar-benar komitmen, continue istiqomah dengan apa? Perjanjian tersebut. Jadi enggak menolong musuh untuk melawan kaum muslimin juga. Nah, kita lihat, fa'akmilu lahum ahdahum, maka sempurnakanlah untuk mereka perjanjian mereka. Ila nihayatihi al-mahdudah, sampai kepada batas akhir yang sudah ditetapkan. 4 bulan kan? Selesai Ashhurul Hurum, nah langsung begitu ketemu mereka, bunuh mereka, kepung mereka. Kita lihat nanti barakallahu fiik. Innallaha yuhibbul muttaqin alladziina addau ma umiru bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang bertakwa yang mereka menunaikan apa yang diperintahkan dengannya. Wattaqu syirka wal khiyanata, dan waspadalah kalian, berhati-hatilah terhadap kesyirikan dan pengkhianatan. Wa ghairu dzalik minal ma'asi, dan selain itu dari perkara maksiat. Kita lihat ayat berikutnya yang kelima, disimak baik-baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Lihat ini. Ini syarat buat mereka ini setelah selesai 4 bulan tersebut. Nah, kalau ketemu mereka, bunuh mereka. Dimanapun kalian jumpai,
bunuh mereka. Kita lihat, apabila telah habis bulan-bulan haram tersebut, maka perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian jumpai mereka. Tawanlah mereka, kepunglah mereka. Dan juga jangan dikasih jalan untuk mereka. Namun, nah yang penting ini, jika mereka tobat dan mau menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka berjalan. Jadi nggak ditahan lagi. Ini syarat yang berat buat mereka ini. Jadi bulan hurum tadi itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sya'ban tadi itu, nah barakallahu fiik, menurut mereka orang-orang jahiliyah atau orang kufar pun tahan. Bulan-bulan tersebut haram untuk perang. Paham ya? Nah barakallahu fiik seperti itu. Karena memang dilarang dalam Al-Qur'an Karim, ada kan ayat yang mirip dengan hadis tadi itu, ada kan? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Apa lafadznya itu? Dzalika dinul qayyim. Itu ya. Minha arba'atun hurum. Terus apa itu lanjutannya itu? Nah, syahidnya itu, wala tadlimu fihinna anfusakum. Nah, itu, jangan kalian saling mendolimi di antara kalian. Naam. Jadi dalam setahun ada 12 bulan, di antara 12 bulan ada 4 bulan. Di situ dilarang saling mendolimi. Dilarang mengadakan peperangan. Seperti itu, naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Kalau mereka tobat, salat, zakat, maka biarkan mereka berjalan. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang senantiasa mengampuni dan juga menyayangi. Qala al-mufassirun asbahumullah fa idzan qadatil ashhurul arba'atu, apabila telah habis 4 bulan tersebut, disimak itu, allati amantum fihal musyrikin, yang kalian berikan keamanan kaum musyrikin di 4 bulan tersebut, fa'alinul harba ala a'da'illah haitsu kanu, maka umumkanlah, kumandangkanlah peperangan untuk melawan musuh-musuh Allah haitsu kanu, dimanapun mereka berada. Sudah selesai, ya kan? 4 bulan hurum tadi sudah selesai di situ. Nah, sudah selesai, langsung dikumandangkan peperangan. Waqsuduhum bil hisar fi ma'aqilihim, dan mulailah kalian mencari mereka dengan cara dikepung di tempat-tempat mereka. Wa tusidu lahum fi turuqihim, dan dihadang di jalan-jalan mereka. Jangan dikasih jalan. Intinya dihadang. Nanti kalau seandainya ada yang lewat, nah dikasih peluang, mau kembali tobat, nah kalau tidak, nih dipadamkan, dibunuh. Fa in raja'u an kufrihim wa dakhalul Islam wal tazamu syara'i'ahu. Perhatikan ini, min iqamis salati wa ikhrajiz zakah fatrukuhum. Lihat ini. Jika mereka kembali masuk ke dalam agama Islam dan meninggalkan kekufuran, dan mereka istiqamah berpegang teguh dengan syariat-syariat Islam berupa menegakkan salat, mengeluarkan zakat, maka biarkanlah mereka, enggak diperangi. Faqad asbahu ikhwanakum fil Islam, maka sungguh mereka sudah menjadi apa? Saudara kalian se-Islam. Innallaha ghafurun liman taba wa anab rahimun bihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha pengampun terhadap orang yang apa? Nan tobat dan kembali kepada Allah Ta'ala dan sayang kepada mereka. Kemudian kalau mereka ada yang datang minta perlindungan, dilindungi atau tidak? Nah, ayatnya yang terakhir kita perhatikan, yang kita baca untuk hari ini, ayat yang ke-6 itu, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Artinya perhatikan, jika ada salah satu dari kalangan musyrikin minta perlindungan kepadamu, dikasih keamanan, maka lindungilah dia sampai mendengarkan ucapan Allah. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya Al-Qur'an kalamullahi ghairu makhluqin, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu ucapan Allah Ta'ala, bukan makhluk, bermula dari Allah Ta'ala dan nanti akan berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mau barakallahu fiik mendengar ucapan Allah Ta'ala.
dikasih perlindungan. Summa ablighu ma'manah, kemudian kembalikan dia kepada tempat yang aman, di mana dia awal mula datang aman, maka apa? Kasih keamanan lagi. Paham ya? Seperti itu. Minta keamanan, minta perlindungan, lindungi. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun, yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak tahu. Kita lihat tafsirannya, qala al-fasiruna sabahumullah. Simak itu ya. Wa idza talaba ahadun minal musyrikin alladzina ustubihat dima'uhum wa amwaluhum ad-dukhula fi jiwarika ayyuhar rasul wa raghiba fil aman fa'ajibhu ila talabihi. Kita artikan dulu. Dan apabila salah satu di antara mereka kalangan musyrikin meminta untuk masuk bersamamu, masuk Islam maksudnya, dan pengen mendapatkan keamanan wahai Rasul, yang mereka padahal apa? Ustubihat dima'uhum wa amwaluhum, sudah dihalalkan darah mereka dan harta mereka, tapi minta dikasih keamanan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam tafsirannya ini, fa'ajibhu ila talabih, maka penuhilah permintaannya. Paham ya? Semoga aja dengan itu apa? Mendapatkan hidayah. Paham ya? Nah, karena kadang-kala ada orang kafir, ya kan? Orang musyrik itu pernah suatu ketika Rasulullah SAW menangkapnya, kemudian sampai diikat di tiang masjid. Paham ya? Nah, fungsi tujuannya diantaranya mungkin mempermalukan dia sadar, tobat, yang ujung-ujungnya apa? Nah, Allah Ta'ala kasih hidayah dan tobat. Paham ya? Jadi menunjukkan orang musyrikin, orang kafir itu najisnya bukan badannya, zatnya, tapi maknawi. Najis kesyirikan itu. Paham? Jadi kalau antum lewat atau jual beli dagang kok bersentuhan orang kafir, najis gak itu orang kafirnya itu? Najis gak mau itu? Gak najis. Yang najis itu bukan badannya tapi najis maknawi, kesyirikan yang ada pada orang kafir tersebut. Mafhum? Nah, buktinya Rasulullah pernah mengikat kan salah satu orang musyrik, orang kafir dalam masjid kan. Kalau seandainya najis zatnya, kalau seandainya najis zatnya, misalnya ngapain diikat di masjid? Barang najis kan itu. Mafhum? Nah, sehingga najisnya adalah maknawi bukan hissi atau dzati. Nah, kita lihat sini. Apa kata al-mufassirun di sini, barakallahu fiik, maka penuhilah permintaannya hatta yasma'al Qur'anul Karim, sampai dia mendengar, hingga dia mendengar Al-Qur'anul Karim. Ingat Al-Qur'anul Karim kalamullah atau makhluk? Al-Qur'anul Karim kalamullah atau makhluk? Kalamullah, jangan keliru. Paham ya? Yang kita baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kita baca ini makhluk atau kalamullah, Bang Zaki? Yang kita baca ini kalamullah atau makhluk? Yang kita baca tadi itu kalamullah. Paham ya? Suaranya makhluk atau bukan, hafid? Makhluk. Yang dibaca kalamullah. Fasautu sautul qari' wal kalam kalamul bari. Suara yang baca itu makhluk, kalam yang dibaca di ala kalamullah yang azza wajal. Mafhum? Naam. Apa pantunnya san? Kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi dalam kitab An-Nuniyah, Naam, ahsanta barakallahu fiik. Itu bagus sekali kalamnya. Dengan semakna disebutkan dalam kitab An-Nuniyah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Lakin aswatal ibadi wa fi'lahum kamidadihim wa riqi makhluqani fa sautul qari walakinil kalama kalamu rabbil arsy dzil ihsani. Artinya apa? Akan tapi suara-suara hamba, perhatikan ya, suara-suara hamba kemudian seperti tinta-tintanya, kertas-kertasnya, maka itu semuanya makhluk. Fasautu lil qari, suara yang baca. Walakinil kalama, akan tapi kalam yang dibaca tadi, kalamu rabbil arsy dzil ihsani, adalah ucapan Rabb yang memiliki arsy, itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Sekarang antum lihat Al-Qur'an mushaf itu kan, ada sampulnya, ada kertasnya, ada tintanya, kemudian ada apa? Jilitannya, ada pembatasnya, itu semuanya makhluk bukan? Coba antum Al-Quran kelihatan, Al-Quran kan, mushaf itu kan, kertas, tinta, kemudian jilitan, kemudian pembatasnya, kemudian tinta-tintanya, itu makhluk bukan itu?
Eh? Makhluk bukan? Makhluk, jangan sampai keliru. Terus yang antum baca, antum lantunkan makhluk bukan? Bukan. Suara antum? Bukan makhluk. Suara makhluk, suaranya makhluk. Cuman lantunan yang didengar itu ya, yang antum bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan itu suaranya makhluk emang. Cuman yang dia bacakan adalah kalamullah azza wa jalla. Jangan terbalik ya. Naam. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa yattali' ala hidayatih, dan zat yang senantiasa mengawasi dan mengetahui nam hidayah apa? Nam barakallahu fi hamba tersebut. Naam. Summa a'idhu, kemudian kembalikanlah dia min haitsu ata aminan. Kembalikanlah dia dari tempat yang semula dia datang dalam keadaan aman. Dikembalikan sebagaimana awal mulanya dia aman, aman juga membalikannya. Wa dzalika liiqamatil hujjah alaihi, yang demikian itu karena sudah tegak hujjah kepada orang tersebut. Dzalika bisababin annal kufara qaumun jahilun bihaqa'iqil Islam. Yang demikian itu kenapa? Karena orang-orang kafir itu adalah suatu kaum yang bodoh terhadap hakikat Islam. Farubbama ikhtaru idza zalal jahl anhum. Maka bisa jadi mereka akan memilih agama Islam tersebut apabila telah hilang kebodohan dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.